Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Program Studi Ilmu Kelautan. Di video kali ini, kami sedang berada di Desa Pengudang untuk menuju wilayah mangrove untuk kami identifikasi sebagai bahan praktikum mata kuliah Ekologi Laut Tropis. Untuk lokasinya tidak begitu jauh. Dan di sini kami telah sampai di tempat lokasi yang ingin kami identifikasikan. Yang ingin kami identifikasi yaitu jenis-jenis mangrove-nya, apakah termasuk anakan, pancang, ataupun pohon, dengan cara menghitung keliling dari batang mangrove itu sendiri. Nah, hutan mangrove merupakan formasi dari tumbuhan yang spesifik dan umumnya dijumpai tumbuh dan berkembang pada kawasan pesisir yang terlindung di daerah tropika dan subtropika. Hutan mangrove sebagai sekelompok tumbuhan yang terdiri atas berbagai macam jenis tumbuhan dan famili yang berbeda, namun memiliki persamaan daya adaptasi morfologi dan fisiologi yang sama terhadap habitat yang dipengaruhi oleh pasang surut. Hutan mangrove juga sebagai hutan yang terutama tumbuh pada lumpur aluvial di daerah pantai dan muara sungai, yang eksistensinya selalu dipengaruhi oleh pasang surut, dan terdiri dari jenis Avicennia, Soneratia, Rhizopora, Bruguera, Sairop, Lumnizera, Exosaria, Psilocarpus, dan Scipivora dan Nipa. Faktor yang mempengaruhi eksistensi mangrove itu sendiri sebagai daerah peralihan antara laut dan daratan, hutan mangrove mempunyai gradien sifat lingkungan yang sangat ekstrim. Pasang surut air laut menyebabkan terjadinya perubahan beberapa faktor lingkungan yang besar, terutama suhu dan salinitas. Oleh karena itu, hanya beberapa jenis tumbuhan yang memiliki daya toleransi yang tinggi terhadap lingkungan dan yang ekstrim tersebut, yang mampu bertahan hidup dan berkembang di dalamnya. Kondisi yang terjadi tersebut juga menyebabkan rendahnya keanekaragaman jenis. Namun, di sisi lain, kepadatan populasi masing-masing jenis umumnya tinggi. Walaupun habitat hutan mangrove bersifat khusus, namun masing-masing jenis tumbuhan memiliki kisaran ekologi tersendiri, sehingga kondisi ini menyebabkan terbentuknya berbagai macam komunitas dan bahkan permintakan atau zonasi, sehingga kompetisi jenis berbeda dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Pengaruh tipe tanah atau substrat tersebut sangat jelas terlihat pada Rhizopora, misalnya pada tanah berlumpur yang di dalam lembek akan tumbuh dan didominasi oleh Rhizopora mucronata yang kadang-kadang tumbuh berdampingan dengan Avicennia marina. Kemudian untuk Rhizopora stylosa lebih menyukai pada pantai yang memiliki tanah berpasir atau pecahan terumbu karang dan biasanya berasosiasi dengan jenis Senoratia alba. Sedangkan untuk jenis Rhizopora apiculata hidup pada daerah transisi. Secara ekologis, mangrove memiliki fungsi yang sangat penting dalam memainkan perannya sebagai mata rantai makanan di suatu perairan yang dapat menumpang kehidupan berbagai jenis ikan, udang, dan moluska. Perlu diketahui bahwa hutan mangrove tidak hanya melengkap pangan bagi biota akuatik saja, akan tetapi juga dapat menciptakan suasana iklim dan yang kondusif bagi kehidupan biota akuatik, serta memiliki kontribusi terhadap keseimbangan siklus biologi di suatu perairan. Kekhasan tipe perakaran berbagai jenis tumbuhan mangrove seperti Rhizopora, Avicennia, dan Senoratia, dan kondisi lantai hutan. Kubangan serta alur-alur yang saling berhubungan merupakan perlindungan bagi larva berbagai biota laut. Kondisi seperti ini juga sangat penting dalam menyediakan tempat untuk bertelur, pemijahan, dan pembesaran serta tempat mencari makan berbagai macam ikan dan udang kecil. Karena suplai makanannya tersedia dari dan terlindung dari ikan pemangsa. Ekosistem mangrove juga berperan sebagai habitat bagi jenis-jenis ikan kepiting dan kerang-kerangan yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Dilihat dari aspek fisik, hutan mangrove mempunyai peranan sebagai pelindung kawasan pesisir dari hempasan angin, arus, dan ombak dari laut, serta berperan juga sebagai benteng dari pengaruh banjir dari daratan. Tipe perakaran berbagai jenis tumbuhan mangrove
tersebut juga mampu mengendapkan lumpur sehingga memungkinkan terjadinya perluasan areal hutan mangrove. Di samping itu, perakaran jenis tumbuhan mangrove juga mampu berperan sebagai perangkap sedimen dan sekaligus mengendapkan sedimen, yang berarti pula dapat melindungi ekosistem padang lamun dan terumbu karang dari bahaya pelumpuran. Terciptanya hutan dan kelestarian ketiga ekosistem dari bahaya kerusakan tersebut dapat menciptakan suatu ekosistem yang sangat luas dan kompleks serta dapat memelihara kesuburan, sehingga pada akhirnya dapat menciptakan dan memberikan kesuburan bagi perairan kawasan pantai dan sekitarnya. Ekosistem hutan mangrove menggambarkan adanya hubungan yang erat antara sekumpulan vegetasi dengan geomorfologi yang ditetapkan sebagai habitat. Nah, apabila kawasan pantai tersebut tidak terlindung, hal ini disebabkan oleh adanya proses erosi pantai sebagai akibat gelombang laut terkait dengan fenomena tersebut. Oleh karena itu, marilah kita jaga dan lestarikan bersama hutan mangrove agar terus dapat bermanfaat bagi lingkungan hidup sekarang dan yang akan datang. Sekian video dari kelompok kami, lebih kurang mohon dimaafkan, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada video-video berikutnya.